Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sawfi wa khalilu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Ikhwa fillah rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita menyelesaikan tadabbur kita akan surah Al-Hadid. Saya tadi mendengarkan podcastnya Pak Gura Syihab dengan Ulil Absar Abdallah. Ada dua kisah yang menarik yang menyentuh hati kita. Ditanyain oleh Ulil Absar, kira-kira punya pengalaman enggak hal yang sifatnya pribadi dengan Al-Quranul Karim, terutama bagi orang-orang yang menekuni Al-Quranul Karim. Beliau cerita tentang Syekh Mutawalli Sya'rawi, pemilik tafsir Asy-Sya'rawi. Di dalam bahasa Arab itu atau di dalam kaidah tafsir, jika ada dua nakirah, kata benda yang tidak tertentu, dua, maka berarti sama saja nilainya. Ya, misalnya seperti Inna ma'al usri yusra. Ya, tapi kalau dibikin berbeda, maksudnya bukan sama, berbeda. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Inna ma'al usri yusra, summa inna ma'al usri yusra. Yusranya dibuat dua kali dan sama-sama tidak definitif. Tidak ada al yusra, maksudnya nggak tertentu. Nah, tidak tertentu, tidak ada partikel the-nya, ya. Jadi inna ma'al usr ada alnya, inna ma'al ada alnya, inna ma'al usri yusra. Oke. Rumusnya dalam dalam tafsir itu, kalau ada kata benda tidak tertentu terulang dua kali, maka dia berbeda antara kata benda yang pertama dengan kata benda yang kedua. Tetapi kalau ma'rifat seperti al-usr di sini juga disebut dua kali, maknanya sama saja. Makanya para ulama tafsir menafsirkan ada berapa kesulitan di ayat ini? Satu kesulitan. Dengan satu kesulitan dikasih berapa kemudahan? Dua kemudahan. Karena yusro yang pertama dengan yusro yang kedua, gitu. Tapi usrnya semuanya menggunakan al. Inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra. Tetap ada usrnya. Oke. Nah, ada orang ini bertanya, sayangnya saya lupa ayatnya ya. Ada kata alihah. Ada alihan disebut dua kali. Ilah di bumi sama ilah di langit. Orang ini bertanya kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Terus ada Syekh Mahmud Shaltut di situ, ya, semua Syekhul Azhar di situ. Terus katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ceritanya tiba-tiba ada orang yang tidak tahu dari mana berkata dengan keras kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan menyatakan ainal mausuf, kata dia. Itu maksudnya di mana yang disifati itu. Ternyata di situ ada kata alladzinya yang merupakan sifat. Jadi bukan dua kata, ini memang terlalu teknis ya. Tapi bukan itu maksud saya. Tidak apa-apa lah, agak teknis sedikit. Tapi maksudnya adalah kalau menjadi kata sifat berarti dia bukan sebagai kata benda yang tidak tertentu itu. Tapi yang menarik, setelah itu baru dijawab oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi karena habis dapat bocoran dari orang yang dari kenal ini. Ainal mausuf, gitu aja ngomongnya. Setelah itu habis dijelaskan, terus dia melihat lagi orangnya tidak ada. Ya. Jadi kata Pak Gura Syihab, ada banyak cerita-cerita di kalangan para immatul mufassirin yang bahkan Quran itu menjelaskan sendiri kepada beliau itu. Di antaranya adalah apa yang diceritakan oleh Habib Profesor Gura Syihab ya, tentang Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya. Yang saya jatuh cinta kepada beliau. Memang Masya Allah beliau ini, Masya Allah, salah satu ulama tafsir modern yang sangat indah sekali di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena itu kita berharap bahwa kita ini juga minimal punya kecintaan kepada Al-Quranul Karim dan berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim. Ya, karena keselamatan kita juga ditentukan dari
seberapa kita melakukan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Dan yang paling penting tentu saja adalah memahami dan kemudian mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk di ayat yang ke-23 kemarin. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menjelaskan di atasnya itu tentang konsep musibah. Ya. Musibah sebenarnya berasal dari kata asoba yusibu, mengenai. Bahasa Jawanya tumibo gitu. Bahasa Jawanya. Jadi asoba itu mengenai. Jadi kalau kita membidik satu target, kemudian kita panah, pas kena yang kita targetkan itu, lah itu disebut dengan apa? Tepat sasaran. Itu asoba berarti, mengenai berarti. Okay? Karena itu benar dalam bahasa Arab disebut dengan shawab, lawannya khotok. Ada shawab, ya, ada khotok. Karena shawab itu pas sudah, memang mengenai targetnya. Kenapa disebut musibah? Karena sebenarnya musibah itu adalah salah satu dari cara Allah merawat kita, karena Allah mau membenahi kepribadian kita dengan cara yang positif dan negatif menurut kita. Tapi hakikatnya baik semuanya. Ya. Sama lah semua apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita, karena kita ini sebagai orang tua, memangnya ada yang buruk? Ya enggak, semuanya baik untuk yang kita anak kita. Meskipun anak kita melihatnya ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Giliran suruh makan, ini baik. Giliran suruh belajar, ini buruk. Ya, sama dengan kita, giliran dapat rizki, ini baik. Giliran diuji oleh Allah, ini jelek. Ya. Kenapa? Karena kita ini seperti anak-anak. Di dalam kaitannya dengan ketentuannya Allah SWT. Lah musibah itu seperti itu. Jadi apa saja yang terjadi pada diri kita kemarin, di langit atau di bumi, semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ini kok, ini alasannya sekarang ya, argumentasinya, kenapa kita kok harus mempercayai berbagai macam yang terjadi di dunia dan dalam diri kita itu tidak murni berdiri sendiri, tapi juga ada keterlibatan Allah di dalamnya sebagai Al-Mudabbir, sebagai Al-Qadir, sebagai Al-Muqtadir. Kenapa? Likaila ta'saw ala ma fatakum. Agar supaya Anda tidak putus asa, kecewa terhadap sesuatu yang lepas dari dirimu. Entah ibu meninggal, bapak meninggal, anak meninggal, pekerjaan hilang, uang hilang, apa sajalah. Ya, namanya agar kita tidak kecewa. Yang kedua, seperti bahasan kemarin, wala tafrahu bima atakum, dan kita juga tidak bangga, ya, tidak menjadi terlampau gembira karena kita mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena lagi-lagi itu juga bukan merupakan 100% achievement kita. Karena juga ada bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bisa memegangi prinsip gitu itu, insya Allah kita ini satu, akan sehat secara psikologis, ya, tidak mudah kecewa dan tidak mudah terlampau gembira. Nah, berikutnya akan terhindar dari kesombongan. Nah, orang itu kalau sombong, mesti dia tidak memahami konsep perbuatannya Allah yang berlaku kepada kehidupan kita. Ya, kalau kita sombong kan lucu toh. Misalnya Cak Hamim minjamin saya apalah, atau ngasih saya ini sekarang. Terus saya bangga, ini milik saya ini. Ya diguyu wong saya dikasih kok, dipinjamin kok, kan begitu toh. Sama dengan dunia, kekayaan, kepandaian, anything lah yang ada dalam hidup kita itu semuanya adalah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kata Al-Qur'an Karim. Oke. Makanya di ujung ayat ini dihubungkan dengan sombong, kan begitu. Kenapa? Karena orang sombong itu yang tadi, karena dia melihat seluruhnya itu adalah achievement-nya sendiri, my own achievement ini. Makanya orang bisa sombong. Coba kalau kita menyadari bahwa semuanya ini adalah juga bagian dari ketentuan Allah, ya nggak sombong. Karena kita merasa ini Allah, ya, semuanya dari Allah, dan itu akan menjadikan kita menjadi humble, ya, dan seterusnya. Dan juga kalau kita lagi sedih juga tidak akan benar-benar akan jatuh beneran.
Karena kita merasa juga ini juga bagian dari Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung kalimatnya dengan menarik, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alama fatakum kemarin sebelum saya jelaskan bacanya. Yang pertama, minar rizqil ladzi lam yuqaddar lakum. Ya, kita ini tidak putus asa dari rezeki yang memang tidak ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Ya, saya dulu menceritakan, mungkin masih ingat cerita yang lucu ya, tapi saya ceritakan lagi lah. Saya suudzon sajalah, insya Allah udah lupa. Ya. Jadi ada buku, saya senang bukunya, karangannya siapa namanya, Ozak pemimpin Cherokee Order itu di Turki. Lah ada orang yang kaya raya, punya banyak sawah, kemudian makan nasi, katanya tersedak di sini, sehingga tidak bisa turun habis makan itu. Lah sembuh ke dokter di sana, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Datanglah dia ke kiai, ke afandi atau ke maula. Ya, dia datang kepada syekh di sana, syekhnya obatnya cuma satu. Kamu pergi ke Amerika, kata dia, cari hotel ini, kamar ini, lah nanti obatnya ada di kamar itu. Karena dia yakin kepada sang syekh, berangkatlah dia ke Amerika sambil sakit-sakit itu. Wah, sampai di Amerika, cari hotelnya, ketemu ruangannya, menarik. Ternyata di ruangan itu ada orang yang tidur karena juga lagi tidak enak atau sakit atau apa, sambil dia terbuka mulutnya. Begitu dia masuk, kaget. Begitu kaget itu, kaget dia mencolot ini yang di sini nih. Ini lepas, masuk ke dalam orang yang tidur mangap ini. Begitu dia masuk, dia kaget juga, masuk terus. Ini cerita benar atau enggak jadi penting. Tapi setelah dia menceritakan itu, bawahnya dia menarik. Kata dia, rizki, kata dia. Meskipun sudah ada di tenggorokanmu, kalau Allah tidak takdirkan itu menjadi milikmu, dia tidak akan pernah jadi milikmu. Rizki, meskipun sudah jauh di tenggorokan orang di Turki, kalau itu jatahnya orang di Amerika sana, dia akan sampai pada orangnya. Makanya saya senang dengan itu. Cerita-cerita menarik, cerita kehidupan. Judul bukunya Love is the Wine, ya, dari Omar Ozak Al-Cherokee. Cerita-cerita yang menarik, tapi pesannya sangat kuat. Ya, pesannya sangat kuat. Lah, sehingga kita nggak terlampau inilah, ya. Jadi seperti gitu. Yang menarik. Oke. Jadi sehingga kita tidak putus asa. Yang kedua, minal afiyah wal khasbi. Yang dimaksud dengan alama fatakum, kita tidak putus asa dari apa yang hilang, ini nyindir saya. Satu, dari kesehatan dan kesuburan tubuh yang sehat. Ya. Saya juga tidak putus asa. Ya. Meskipun sudah gendut, enggak lah, tidak apa-apa. Ada kok iso nyindir saya ini. Oke. Sama juga tidak bangga dengan apa yang kita dapatkan. Ya, dari apa? Ya, menurut Ibnu Abbas, minat dunia. Ya, menurut Ibnu Jubair, kesehatan dan seterusnya. Ya. Jadi ini agar apa semuanya itu? Agar kita tidak sombong. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai kesombongan. Bahkan Ibnu Katsir mengutip satu hadis, qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sana. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya. Nanti meskipun ada hal yang menarik, apalagi nanti kalau kita hubungkan dengan besi dan seterusnya, ya. Kita lanjutkan dulu agak cepat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah SWT tidak mencintai setiap mukhtal. Yang kedua, fakhur. Ada sedikit perbedaan antara mukhtal sama fakhur, ya. Muhtal itu satu akar kata dengan kata khoyal. Kita orang masuk ke dalam Indonesia jadi hayal, ya. Jangan berhayal, ya. Lah samalah dream car, ya. Dream car-nya orang Arab dulu itu adalah kuda yang keren, yang mahal, yang warnanya bagus. Dalam bahasa Arab kuda juga disebut dengan khol, satu akar kata sebenarnya kalau kita rujuk dari kata khoyal. Lah maksudnya apa yang dibayang-bayangkan, yang diimajinasikan dan seterusnya. Mukhtal, kenapa kok kemudian dimaknai dengan orang yang sombong? Mukhtal itu gini, mukhtal adalah orang yang sombong tapi
cara dia sombong itu di-drive oleh imajinasinya. Seperti begini, saya emang keren saya ini. Tapi menurut pikirannya sendiri awalnya itu, tak lihat-lihat orang-orang itu tidak ada yang gemuk ini. Kayaknya saya ini yang paling gitu. Jadi imajinasinya itu yang sebenarnya pada faktanya enggak gitu. Dia merasa paling alim sendiri, dia merasa paling pintar sendiri, paling kaya sendiri, paling keren sendiri. Tapi itu awalnya dari imajinasinya dia. Lah itu namanya mukhtal. Ada orang yang sombong begitu itu. Merasa dia paling keren, wah, mentang-mentang bajunya baru terus wah, orang lihat lha koyo sing ayu dhewe ae. Ngono, orang Jawa bilangnya gitu, koyo sing ayu dhewe ae. Iya. Dan seterusnya. Itu namanya mukhtal, fakhur itu juga sombong tapi bukan dari imajinasi, dari luar. Misalnya gara-gara apalah ganti HP, dia ini sombong. Gara-gara kerudung baru, dia sombong. Gara-gara mobil baru, sombong. Gara-gara istri baru, takut ketahuan. Ya, enggak sombong, takut ketahuan ternyata. Nyampe juga ya, Bim. Allah. Ini guyonannya orang pesantren, wis gitu aja. Wis itu sudah gembira sudah gitu tuh. Padahal ya enggak ada di kenyataan. Wis ngomong rondo, ngomong poligami, wis seneng ya, simpel sekali gembira itu. Enggak perlu datang kemana-mana, cukup bicara masna wa sulasa wa ruba plus rondo, udah selesai, udah bahagia. Ya, meskipun kenyataannya juga enggak ada. Masya Allah ya. Jadi mohon tidak tersindir ibu-ibu. Oke, jadi wallahu dari fakhur itu karena bangga kan, fakhur sama dengan fakhruddin ya. Jadi kata fakhrun itu kebanggaan. Jadi orang yang merasa sombong karena sesuatu yang berada di luar dirinya. Kalau saya mudahkan dalam bahasa kontemporer, mukhtal adalah arogan yang berasal dari internal kita. Fakhur adalah arogansi yang muncul dari aspek di luar kita, eksternal kita. Dan itu sama-sama. Ada orang yang miskin tapi sombong. Kita bingung dari mana itu ya, internalnya gitu. Ya kalau kaya sombong lah agak lumayan ya, karena berada meskipun sebenarnya ya enggak juga ya. Wong cuman makan teri kacang aja sombong lah ya dah. Dianggap makanan terenak, ini gimana itu. Ya. Jadi Masya Allah ya, hebatnya Quran itu loh. Orang yang senang psikologi menarik. Pasti dia terikat, menarik ya. Ternyata arogansi itu bisa dari dua. Dari persepsi yang kita bangun sendiri, ya dalam bahasa sosiologi disebut dengan presentation of the self, ya katanya salah satu tokoh sosiolog, kita ini selalu main dramaturgi kata dia, ada backstage, ada front stage, dan kita terus tiap hari managing itu, ya dan seterusnya. Lah itu dari mana sombongnya? Ya dari cara kita merepresentasikan diri. Dan itu dari mana? Dari persepsi kita. Our own judgment. Karena orang itu menilai kita, terus kita judgment diri kita sendiri. Lah dalam itu nanti menentukan self esteem kita dan seterusnya kalau dalam ilmu sosial. Tapi yang menarik orang bisa sombong karena itu. Ya kalau enggak percaya gini lah, kita nyebut aja Bang Del terus, ya gua ganteng nih Bang Del terus ketemu lagi, Bang Del tampan ya, Bang Del tampalnya, kalau katanya Harod Kuli, lah prosesnya itu begitu. Jadi orang ngomentari kita, habis itu kita kemudian internalisasi, dan kemudian kita bikin judgement terhadap diri kita sendiri. Dari mana? Dari penilaian orang. Orang kok nganggap saya keren ya, terus nonton kaca, emang keren saya ini. Wah itu. Dan kemudian begitu sudah, dia mempersepsi dirinya berdasarkan penilaian yang dia judgement yang dia bikin itu. Lah itu dalam bahasa agama namanya mukhtal. Coba bayangin, yang nemukan teori orang bule, Qurannya sudah kita baca dari dulu itu, mukhtal. Masya Allah ya, jadi menariknya. Mengapa kemarin saya bilang itu butuhnya kita juga memahami ilmu-ilmu yang lain, karena memang Quran akan menjadi lebih relevan kalau kita memiliki belajar dengan yang lain. Hebatnya itu kan begini, makanya antara Quran yang merupakan ayat qauliyah dengan apa saja yang ada di alam semesta ini, termasuk kehidupan kita, yang merupakan ayat
kauniyah mesti tidak akan bertabrakan. Dia akan saling bertemu. Dan kita menemukan, ya Allah, mukhtal di sini. Baca teori yang lain, ya Allah, ilah mukhtal dah. Dan seterusnya. Ketemu sambungannya itu. Itu yang menarik kalau kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fakhur juga begitu. Fakhur ini yang sekarang paling parah ya, tradisi untuk selfie, flexing dan seterusnya itu fakhur. Udah tahu flexing dia, orang Lamongan ini yang ya. Di orang Indonesia paling seneng itu flexing itu ya. Jadi nampilin segala macam, punya barang baru, dan seterusnya. Ya, itu fakhur. Lah obatnya untuk agar kita ini keluar dari mukhtal sama fakhur, ya tadi memahami konsep ma'asaba min musibatin. Gitu. Jadi menarik Quran itu. Ini kalau bagi orang pendidikan, bagi orang psikologi misalnya, bagi orang pendidikan lain lagi nanti nafsinya. Bagi orang kebahasaan lain lagi nanti. Makanya tidak akan pernah habis Quran itu. Tidak akan pernah habis. Pak Guras cerita itu menarik kata dia. Ceritanya yang lebih lanjut. Kalau Prof pernah ngalamin apa interaksinya dengan Quran? Jawaban Pak Guras menarik kata dia. Kan Pak Guras itu orang disertasinya tentang Nazmud Duror fi tanasubil ayati wassuwar dari Umar Al-Biqai. Jadi dia masih berupa makhtutot, belum dicetak seperti gini, masih makhtutot. Yang tahu makhtutot mesti susahnya minta ampun. Itu banyak tulisannya yang hilang, alifnya hilang, bisa satu kata hilang dan seterusnya ya, karena masih tulisan tangan, ruwet sekali lah bacanya. Lah tugas dia itu harus menemukan, misalnya Imam Biqai itu mengutip misalnya qala Nil Siregar. Nah itu harus dicari, Nil Siregar itu siapa. Terus dia ngutip itu dari bukunya Nil Siregar itu buku apa. Untuk zaman yang sebegitunya itu susah banget ya kalau sekarang. Mungkin kita pakai Maktabah Syamilah udah selesai itu, tung ketemu ya. Tapi kalau dulu ya mumet itu. Lah itu sampai nyari tidak ketemu kata Pak Gures, sudah mentok tapi profesornya bilang cari kamu dan seterusnya. Lah itu kata Pak Gures bukan pengalaman 1, 2, 3 kali, berkali-kali. Jadi dia mentok terus sudah mentok mau pulang atau terus nanti masuk lagi ke perpustakaan terus ya berhenti terus ngambil. Lah jawabannya ada di situ. Masya Allah, itu orang-orang yang bergelut dengan Al-Quranul Karim. Kan itu kita minta, mohon sama Allah Quran itu menjadi hujjal lana wala hujjatan alaina. Ya, Quran jadi hujjah buat kita kelak di yaumul kiamah, tapi bukan malah justru menjadi hujjah yang akan menjerumuskan kita. Karena kita punya Quran tapi tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Oke. Itu saya anggap selesai ya, jadi mukhtalin fakhur. Sebenarnya masih banyak tapi kepanjangan, tidak selesai nanti. 24. Oke. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil ya. Wa ya'muruna an-nas, dan kemudian memerintahkan kepada manusia bil bukhli, dengan kebakhilannya itu ya, dengan kekikirannya itu mereka juga menyuruh orang lain untuk berbuat kikir ya. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling ya dari perintah-perintah Allah tentu saja, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Oke, siapa yang dimaksud dengan orang ini dan seterusnya, mari kita lihat dulu beberapa penjelasannya. Yang pertama, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil fil, ada 5 pendapat. Yang pertama, alladzina yabkhaluna yakni bil ilmi wa ya'muruna an-nasa bil bukhli bi alla yu'allimun nasa syai'an, qalahu Ibnu Jubair. Ibnu Jubair mengartikan di sini bakhil atas ilmu. Maksudnya ini dikaitkan kepada orang-orang Yahudi yang sebenarnya tahu Nabi Muhammad itu benar, Quran itu benar, tapi dia pelit ngasih informasinya itu. Karena kalau dibuka-bukaan dia tidak laku, tidak jadi religious leader lagi. Karena itu dia perlu keep rahasia ini biar nanti kalau ini diomongin, nanti Nabi Muhammad yang terkenal, sementara
orang kemudian berpaling dari saya. Ya karena itu dia ini kikir sekaligus dia memerintahkan orang untuk juga kikir. Ya. Jadi yang pertama maknanya kikir bil ilmi, tapi dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Atau ya ilmu semuanya itu juga bisa masuk orang yang kikir terhadap ilmu. Ya. Dan seterusnya. Padahal menarik, semakin kita ini loman terhadap ilmu, Allah mudahkan kepada kita untuk juga memudahkan kita mendapatkan ilmu. Ya, seperti rumus yang terkenal kalau di pesantren itu cara untuk mencari ilmu laduni. Ya, mengajarkan ilmu dengan ikhlas itu nanti Allah akan mengajarkan, memberikan ilmu kita apa yang kita tidak ketahui. Ya, itu sangat terkenal jargon yang biasanya dipegangi bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia pengajaran. Yang kedua, annahum al-yahud bakhilu bima fit Taurah min dzikri Muhammad qalahu al-Kalbi was-Suddi. Agak mirip ya. Mirip aja sebenarnya. Orang Yahudi bakhil dari apa yang ada di dalam kitab Taurat tentang penuturan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, annahu al-bukhlu bi adai haqqillah min amwalihim. Ini Zaid bin Aslam mengartikan ya memang bakhil untuk menunaikan hak Allah dalam kaitannya dengan harta-harta mereka. Ya, jadi mereka tidak mau bakhil untuk memberikan harta infak dan seterusnya itu dan menganjurkan orang lain untuk itu, biar dia juga tidak merasa bersalah. Al-bukhlu bis sadaqah wal hukuk. Ya, kata Abdullah al-Ashari, Amir bin Abdullah al-Ashari. Sama ya. Al-bukhlu bima fi yadaih, kata Imam Tawus, bakhil dari apa yang ada di tangannya. Fafarraqa ashabul khawatir bainal bakhil was-sakh. Apa bedanya bakhil dengan sakhi? Orang yang bakhil dengan orang yang tidak bakhil. Yang apa tidak bakhil? Dermawan, ya pemurah. Kata dia, annal bakhir alladzi yaltadzu bil imsak. Orang bakhil orang yang menikmati dengan menahan hartanya. Sementara orang pemurah adalah orang yang menikmati saat dia memberi. Kata dia. Annal bakhir alladzi yu'ti inda su'al wasakhi alladzi yu'ti bi ghairi su'al. Orang bakhil adalah orang yang memberi ketika diminta. Lah orang dermawan adalah memberi tanpa diminta. Jadi kalau masih harus diminta, ayo cepat ya, bayar zakatnya cepat, itu masih al-bukhala ya. Jadi Masya Allah itu. Jadi masih nyambung dengan yang kemarin ya. Jadi kan saya mudahkan lagi untuk mengingat secara singkatnya. Kan tema besar kita ini tentang ma'rifatullah dengan 11 ayat. Setelah itu diarahkan untuk menjadi orang yang beriman. Kalau iman itu sudah baik, buktinya adalah infak, kan begitu. Ya, kalau kita sampai tidak infak, menyatakan punya iman berarti munafik, kan begitu. Terus kemudian dikasih tahu oleh Allah, apa sih penyebabnya kok orang itu tidak mau berinfak itu? Satu, karena terlampau cinta sama dunia kemarin. Yang kedua, karena dia dapat musibah-musibah. Saya ini sih sebenarnya saya mau nyumbang Pak, cuman sekarang ini Masya Allah lagi saya kena musibah ini. Dan seterusnya. Macam-macam ya. Dan itu menjadi penyebab orang menjadi pelit ya, menjadi bakhil ya, menjadi bakhil. Oke, nah kita sekarang masuk di ayat yang terakhir, mulai dari ayat yang ke-25 sampai 29. Ini bagian paling terakhir sudah, yaitu berkenaan dengan iman kita kepada Rasul. Oke, tapi kalau mau dipikirkan nanti, banyak ini selalu diulang-ulang oleh Al-Quran. Caranya Allah itu hampir dalam setiap satu surah. Cara Allah nasihati kita itu selalu dari 3 pintu. Dari depan, dari atas, dari belakang. Selalu begitu. Ya. Mulai di surat apapun. Jadi kalau kita teliti melihat itu, selalu cara Allah ngajarin kita itu, kita diantarkan kepada pintu hidayah yang melalui 3 pintu. Yang di belakang, berkenaan dengan sejarah, ya, the past, semuanya. Seperti yang juga kita sudah kaji, kita diceritakan tentang kemarin itu. Ya, dan seterusnya. Terus yang kedua, tentang yang dari atas, Al-Quranul Karim. Ya, dan seterusnya, turunnya yang kemarin air turun, bumi mati, dan yang kemudian yang paling terakhir apa yang ada di depan kita, future-nya sampai nanti ke yaumul qiyamah. Ya.
Nah, ayat terakhir ini bicara tentang itu. Ini mulai bicara tentang umat terdahulu, sekarang nanti the past. Habis itu nanti yang masa lalu. Karena yang di depan sudah dikasih tahu, ya. Yang Quran sudah dikasih tahu, tinggal yang paling terakhir. Itu gayanya Quran selalu begitu. Maka kita ini kalau mau merenungkan, renungkanlah itu. Baca sejarah, baca macam-macam untuk kita renungkan, ya, itu penting untuk kita. Nah, Al-Quran juga iya, yang dari atas, yang terakhir apa yang ada di depan kita sampai ke negeri akhirat sana. Oke, saya baca cepat saja, waktunya tidak banyak. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'umul kitab wal mizan yaquman nas bil qisti wa anzalna al haditha fi ba'sun syadid wa manafi'u lin nas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasuluhu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Laqad sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya 4 kali sebenarnya itu. Sungguh-sungguh. Nah, jadi kan la sungguh-sungguh, qad sungguh-sungguh, laqad sungguh-sungguh, kan gitu. Arsalna kami mengutus, ya, kami melepaskan, ya, kami mengirimkan, kami mengutus, rusulana, rusul kami, ya. Bil bayyinat, semuanya ini berarti mulai dari zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Allah itu kalau mengutus utusannya, yaitu rasul-rasulnya, dibekali oleh Allah satu dengan bil bayyinat. Bayyinat itu proof, evidence, bukti kalau dia itu memang utusannya Allah. Nah gitu, namanya bayyinat. Jadi orang kemudian, misalnya kan orang kalau saya ini utusannya Jokowi, mana proofnya mana, buktinya mana, dan seterusnya. Itu namanya bayyinat. Nah, tetapi yang menarik, bayyinat itu juga penggunaannya di dalam Al-Quran dirujukkan kepada otak kita. Karena misalnya ya di surah Yasin misalnya, balaghul mubin in huwa illa balagh yang tiga orang tiga orang utusan yang datang ke Antioquia, ya, yang kemudian dibunuh itu. Dia menyatakan kami ini tidak lain tidak bukan kecuali balagh al-mubin. Ya, para ulama menyatakan mubin itu memang dikaitkan dengan rasionalitas kita karena dia dari kata bana, ya, bana ya baning, bukan, tidak ada kaitannya baning. Kayaknya kok serius sama tuh ini. Jadi bana itu jadi kalau sesuatu itu tidak clear, itu kan karena sengkarut, campur aduk dia. Tapi kalau kita pisah-pisahkan dia menjadi satu entitas-entitas sendiri, jadi bagian-bagian sendiri, maka semuanya menjadi clear. Karena itu kalau ada dua benda, kita pisahkan dia sampai jelas antara A dan B, jarak di antaranya kita sebut dengan baina. Ya, baina A sama baina B, karena menjadi clear sekarang. Tapi kalau dia masih jadi satu, susah kita. Apa itu ya, enggak kelihatan. Ya, laki-laki atau perempuan, ternyata unisex. Nah ketahuan kita ya. Masya Allah, dunia ya. Nah ini namanya, maka kalau disebut dengan bayinat, salah satu maknanya juga selain bimakna mujizat, makna berikutnya adalah proof atau evidence yang membuat akal kita tidak bisa menolaknya, kecuali menerimanya. Seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, ya. Seperti dan seterusnya. Cak Hamim orang Lamongan, nah itu bayinat. Gak bisa orang menolak, enggak Ustadz, orang Australia enggak Lamongan. Ya hanya gaya aja ada di Australia. Tetap aja dia orang Lamongan lah gitu loh. Itu sudah bayinat. Itu sudah proof ya, dan sudah ada evidennya itu gitu. Jadi namanya bayinat. Nah ini penting kalau kita melihat mukjizatnya nabi-nabi terdahulu, itu mudah untuk menyatakan memang nabi-nabi itu dibekali dengan bayinat. Masalahnya kalau kepada Nabi Muhammad itulah yang mumet. Karena Quran bayinatnya itu. Lah kita kok, akal kita kok tidak, kenapa saya kok tidak melihatnya Quran itu sebagai proofnya Nabi Muhammad SAW bahwa itu adalah wahyu dari Allah SWT. Karena Quran harus dipelajari, ya, harus dipahami dan seterusnya. Ya, saya tadi saya terngiang-ngiang dengan omongannya Pak Guru Siap itu. Ditanyain,
menurut penilaian Pak Gures Shihab, bagaimana sekarang di Indonesia ini orang terhadap Quran? Pak Gures diam gini terus ngomong, mereka meninggalkan Al-Quran, kata Pak Gures. Ya. Itu penilaian Pak Gures. Kenapa kata dia? Ya memang sekarang banyak tahfidz, banyak macam-macam semuanya. Tapi tidak ada yang memahami Quran. Usaha memahami Quran itu sedikit sekali masih, kata dia. Memang iya kalau kita pikirkan. Coba dari berapa banyak orang Islam di Indonesia, berapa banyak yang punya Quran, berapa banyak yang bisa ngaji, berapa banyak yang bacaannya benar tajwidnya, berapa banyak yang menghafalkan, berapa banyak yang memahami, berapa banyak tambah tidak ada gitu. Kalau kita berikan. Sekarang aja cobalah, jauh usah mikir-mikir Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya lah. Kita ini kalau ditanyain apa isinya An-Nas wis bingung. Tidak banyak orang tahu. Itu tanda bahwa kita ini masih jauh dari Al-Quranul Karim. Ya. Saya kenapa di Malang bikin kajian Quran dengan anak-anak mahasiswa? Sebenarnya hakikatnya itu saya. Karena saya tahu saya kalau tidak dipaksa bikin kajian gini tidak akan mungkin saya baca Quran. Ya, maksudnya mempelajarinya dengan serius dan seterusnya. Makanya saya paksa Rabu datang ke rumah ya kita ngaji. Nah kalau anak-anak ke rumah kan belajar jadinya. Ya, tapi kalau sendiri tidak punya cukup motivasi kita ya, dan seterusnya. Karena itu menurut saya ya sekarang kita sudah harus mulai berpikir ke arah memahami Quran. Ya. Sekali lagi ya bukan tilawah, tahsin, tahfidz itu jelek. That's sangat baik dan itu akan membuat kita mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah SWT ya, termasuk dapat crown-nya seperti yang kemarin itu ya. Tetapi yang paling penting juga buat kita semuanya adalah usaha kita memahami Quran ya, karena makin sedikit orang yang benar-benar mau memahami Al-Quranul Karim dengan sungguh-sungguh dan kemudian terus diamalkan dan seterusnya. Saya kalau melihat dibanding yang saya tahu ya, Kuala Lumpur dengan Jakarta menurut saya ya unda-undi lah ya, usaha untuk mulai booming di mana-mana center untuk tadabbur. Nah, kalau ada banyak makin begitu itu tanda kan orang mulai minatnya makin banyak. Ya. Di Kuala Lumpur udah mulai banyak kelompok-kelompok begitu itu, tadabbur center sana apa yang saya ketahui ya. Jadi mulai bermunculan gairah orang untuk memahami Quran. Ya, untuk memahami Quran. Jadi Sotkos Al-Baqarah, Sotkos At-Taubah, Sotkos begitu. Jadi sudah mulai bermunculan ya, kehendak untuk ingin memahami ya dan seterusnya. Dan kita harus begitu arahnya. Kita kan masih belum, yang sekarang menjamur itu tahfidz. Memang menjamur. Alhamdulillah. Semua sekolah sekarang hampir semuanya tawarannya tahfidz. Kalau enggak dikasih tahfidz enggak laku soalnya ya. Jadi sekolah apapun dikasih tahfidz sekarang. Ya. Ada yang cuman lulus SD 5 juz, enggak ada yang lulus SD 3 juz, ada yang dan seterusnya. Kelas 1 juz 30 selesai, hatta TK. Ya. Anak saya TK B, sama istri saya dimasukkan TK-nya itu. Apa Mi kok dipindah sana? Lah di kono Bi, iku engko lulus juz 30 wis hafal. Nah, itu sampai TK. Jadi memang ngetren kalau di Indonesia itu. Nah ini harus kita teruskan kepada bikin tren baru namanya Fahmul Quran. Nah kita kalau ke sana insya Allah perubahannya akan jauh lebih signifikan lagi karakter masyarakat muslim di Indonesia. Saya kira itu penting untuk kita terus sosialisasikan ya. Oke, itu namanya bil bayinat, saya tidak panjang-panjang. Satu, yang disebut dengan bayinat, kata Ibnu Katsir, al-mu'jizat, al-hujajil bahirat, ad-dalail qati'at. Ya. Satu mukjizat, dua hujajil bahirat, hujah-hujah yang clear, argumentasi yang kokoh, yang kuat, itu cirinya. Ya, semua nabi itu dibekali dengan hujah. Karena itu kalau ada orang yang pinter, yang kalau orang mengkritik Islam dia bisa membalik dan bisa mematahkan argumentasinya. Orang Islam kemudian menggelari dia dengan hujjatul Islam. Seperti Imam Ghazali. Karena semua orang itu dibantah semuanya. Kamu ngeritik Islam, peng, kalah. Kamu ngeritik Islam, peng. Makanya seluruh umat Islam dulu bersepakat beliaulah namanya Hujjatul Islam. Ya.
Gurunya Pak Gures itu dulu dianggap sebagai Hujatul Islam abad 21. Ya siapa? Kok lali saya namanya. Orang yang sangat alim, jadi dua keilmuannya, Azhar sama Sorbonne. Ya, itu Grand Sheikh Azhar dulu yang sangat dikagumi sampai sekarang. Bukan Mahmud Saltut satunya, kok lupa saya. Ya Allah. Nantilah keluar. Oke, wadalail al-qati'at, petunjuk-petunjuk yang qat'i, yang kokoh, yang tidak bisa lagi dibantah. Ya, itu isi namanya bayinat. Lah semua nabi itu dibekali begitu. Semua nabi. Maksudnya kita ini anak-anak kita kalau memang mau berdakwah ya juga harus dibekali dengan bayinat. Makanya mensyaratkan apa? Otak yang cerdas, biar argumentasinya bagus, ndak bulet aja. Ustadz ini kabarnya apa? Bulet aja sampai makmume iki apa karepe. Memang harus pinter gitu. Makanya kita harus sedekah. Anak kita yang pinter itu jangan semuanya ndak mikirin agama, harus ada yang mikirin agama ya. Namanya hujajil bahirat, jahirat. Oke. Dibekali dengan al-bayinat wa anzalna ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersamanya kitab. Dikasih Taurat, dikasih Injil, dikasih Al-Quranul Karim, wal mizan ya, liyaquma dan mizan, balance ya. Agar apa? Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia menegakkan. Jadi Quran itu nanti dihubungkan macam-macam maknanya mizan ya. Mizan ay al-adl. Ya, wa huwal haqqul ladzi tashhadu bil uqul as-sahihah al-mustaqimah al-mukhalifah lil ara'is saqimah, katanya Imam Mawardi. Yang dimaksud dengan mizan adalah kebenaran yang disaksikan, diterima oleh akal yang sehat, yang lurus, al-mukhalifah lil ara'is saqimah, yang berbeda dengan pandangan-pandangan yang sakit, persepsi-persepsi yang salah, enggak. Itu namanya mizan. Jadi balance ya. Semua argumentasi Quran itu begitu ya, mizan ya. Dia balance ya, dia balance. Ini misalnya dikaitkan dengan banyak para Imam Ibnu Katsir ngaitin dengan beberapa ayat ya. Fitratullah, sesuai dengan fitrah ya, dan memang semua ciptaan Allah itu dikasih mizan sebagaimana surat Ar-Rahman wa wada'al mizan dan seterusnya. Untuk apa semuanya itu? Agar kita ini bisa menegakkan kehidupan ini dengan al-qist ya, dengan keadilan ya. Qis itu diduga menurut para ulama lughah masuk ke dalam bahasa Inggris dan menjadi menjadi justice. Karena kata qis itu qaf, sin sama ta ya, nanti masuk ke dalam bahasa Latin atau bahasa Inggris kemudian karena sama ini argumentasinya Sayyid Naqib Al-Attas. Kata Sayyid Al-Attas, orang Melayu itu tidak punya konsep keadilan, kata Sayyid Naqib Al-Attas. Kenapa kata Sayyid Al-Attas? Karena tidak ada padanan kata adil dalam bahasa Melayu. Tidak tahu ya, itu Pak Naqib Al-Attas menyatakan. Memang coba dicari apa kata adil dalam bahasa Indonesia. Yang bukan dari bahasa Arab ya. Adil. Ya, podo-podo. Gitu tuh. Kita tidak punya konsep. Atau imbang, saya tidak tahu imbang dalam bahasa apa. Tapi yang jelas makanya katanya Sayyid Naqib Al-Attas. Jadi adil itu adalah memang konsep yang diberikan Islam untuk orang Nusantara. Jadi idenya Naqib Al-Attas ini, saya tergoda lagi nanti panjang enggak lah. Jadi ngomongin Naqib Al-Attas nanti biasa godaan kemana-mana ya. Oke, kita lanjutin dulu. Jadi mizan ya, jadi Allah ngasih mizan kepada Rasul dan kemudian ditambahi wa anzalnal hadid, dan kemudian Allah turunkan besi. Lah ini yang menarik. Kalau kita baca tafsir lucu-lucu. Nah, menurut saya ya, ini kan sesuai dengan, lagi-lagi tafsir itu adalah produk dari para ulama. Ya, bukan Quran itu sendiri. Karena itu kalau kita pikirkan, kadang-kadang ya memang ya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada pada zaman itu. Saya bacakan misalnya yang pertama. Lihat, annallaha anzalahu ma'a Adam ya. Karena kata dia Nabi Adam itu turun dengan dibawahi 3. Bawa Hajar Aswad yang lebih putih daripada salju,
bahwa tongkatnya Nabi Musa yang panjangnya itu 10 dhira'. Satu dhira' katakanlah 1 meter ya, berarti 10 meter kata kurang lebih ya, mislatuli Musa, sebagaimana tingginya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa 10 meter ya. Nah ini kan tentu harus, nah kita ini kalau jumpai hadis-hadis begini ini harus, atau riwayat-riwayat begini ini harus benar-benar kritis ya, jangan karena tadi di atas sudah dikasih bayinat ya, makanya jangan asal terima kalau kayak begini-begini itu. Apalagi kalau tadi saya dikasih bocoran film sama Mas Fakhruddin itu bagaimana munculnya besi dan seterusnya, waduh itu belum mungkin ada manusia lah begitu toh. Lagi kalau saya terus baca alhamdulillah, baca riwayat ini kemudian Nabi Adam turun sama bawa besi, ini ya susah sekali memahaminya ya dah. Makanya itu pentingnya juga ada sains dan seterusnya, itu bukan harus dipertentangkan tapi dia akan membantu pemahaman kita lebih baik ya. Yang ketiga dengan membawa hadits. Jadi Nabi Adam itu turun menurut riwayat ini bawa 3, tongkat, hajar aswad sama besi. Saya kok jadi ingat filmnya apa Amitabha yang guru bawa tongkat gini. Jadi kok kayak tuh, saya tadi bayangin baca ini mau tapi itu bener ada, itu loh maksud saya itu. Jadi jadi harus kita harus hati-hati. Nah kalau sekarang ini salah satu ayat yang banyak menjadikan ilmuwan atau orang-orang Islam senang melakukan integrasi antara ayat ini dengan sains ya. Karena memang banyak keajaiban. Saya meskipun tidak terlampau senang dengan matematika Quran, tapi memang menarik ya. Misalnya kalau bumi itu core-nya itu kan iron, besi itu kalau dari permukaan bumi kita ukur berapa kilometer sampai nyampe di besi, itu saya lupa 51.000 atau berapa Mas Fakhruddin, saya lupa lah, entah 51.000 kilometer gitu ya. Lah itu persis hitungannya sama dengan ayat ini nomor keberapa kalau diurut dari Al-Fatihah gitu. Jadi itu salah satu keajaibannya. Jadi kan ada 6.000 berapa jumlahnya? Ya 6.600 sekian. Itu 5.010 atau berapa lah kilometer. Lah itu pas di angka wa anzalnal hadid 1. Belum lagi nanti nomor atomnya yang senang dengan kimia. Memang cocok semuanya. Berapa nomor atom besi yang 26 ya? 26. Ya. Periode tabel. Tempel di kulkas ngawalin terus. Semua atau di tembok semua kita masa lalu ngafalin gitu ya apa ngono. Cari malaikat dan ditakoni. Yonda itu penting lah. Itu bahasa anak pondok karena tidak bisa matematika gitu, atau bahasa Inggris. Bahasanya wong kafir kata dia. Ya Allah. Ya. Padahal alasan karena tidak bisa bahasa Inggris. Jadi bahasanya orang kafir. Aduh, saya balas aja lah bahasa Arab, bahasanya Abu Jahal. Waduh ae, waduh kafir lah ya. Masya Allah. Itu. Nah ini ada banyak termasuk nomor atomnya dan segala macamnya. Karena kata Al-Hadid kalau nanti dijumlah pakai Hisabul Jumal itu ketemunya juga 26 dan seterusnya, termasuk nomor 57-nya. Terlampau banyak keajaibannya memang. Termasuk kata hadid kemarin itu. Ya, karena hadid itu dari kata hadda, membatasi. Karena ternyata fusi nuklir itu ketika katanya, ini saya tidak ngerti, hanya baca saja, memang begitu sudah besi itu yang tidak bisa lagi mixing dengan yang lain. Lah itu kenapa disebut hadid? Mungkin begitu, wallahu alam. Ya. Jadi banyak hal yang menarik. Dan yang lebih menarik lagi, Quran menggunakan kalimat wa anzalna. Coba saya bacakan di sini, lihat. Ini tafsir klasik semuanya. Lihat, makna qaulihi wa anzalna mahmulan ala ahadi wajahin. Makna kata anzalna itu mengandung 2 makna. 2 di antara ini. 1, azharnahu. Lihat, ulama zaman dahulu. Menampakkannya, begitu ngartikannya. Wes jelas-jelas bunyinya arsalna, tapi diartikan menampakkannya. Kenapa?
Ya karena ilmunya belum nyampe zaman dahulu. Dia ngelihatnya orang Madura digging up, terus kemudian keluar besinya. Ya udahlah, menampakkan besi berarti kan gitu loh. Jadi tidak mungkin send down. Yang benar itu dug up kan gitu loh. Bukan di send it on, sending down ya, tapi mestinya ya di digging up gitu. Lah itu makanya lihat para ahli mufassir zaman dahulu itu mengartikannya azharnahu ya, dan seterusnya. Ada lagi yang lebih lucu lagi coba ini. Asani lianna aslahu minal ma, karena asalnya besi itu dari air, al munazzal minas sama, yang turun dari langit. Fayan'aqidu fil ard, kemudian dia terikat mengeras di dalam bumi. Ada dia jauharuhu hatta yasiru bisabki hadidan, ya singkat ceritanya sampai jadi besi. Lah kita ini kalau nggak ngerti sains tuh baca ini bener ini dalam tafsir ini diketawain orang kimia kan gitu. Karena tidak mungkin itu formasinya terjadi di bumi sebagaimana dijelaskan oleh sains. Ini kenapa memaknai begini? Karena memahami anzalna tadi dengan azharna, dengan kholakna gitu loh. Lah ini bukan dari Nabi, ini adalah tafsir birra'yi ulama-ulama kita zaman dahulu. Kenapa? Karena zaman dahulu mungkin bisa nyalahin Quran, gitu. Wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi. Jamaahnya bingung. Gimana besi diturunkan? Jelas-jelas bumi dalam Quran, dalam tanah. Nah gitu tuh. Orang dahulu mungkin mengartikan, ini salah Quran ini. Karena sains belum ada dulu. Ini salah Quran. Makanya ulama kita berusaha menjelaskan maksudnya itu azharna, menampakkan. Lah untuk zaman segitunya itu sudah kita hormati penjelasan ulama ini. Karena setidaknya menghilangkan kebingungan umat saat itu. Meskipun sekarang justru ini yang sekarang membingungkan umat, ya. Dengan tambahnya kecerdasan manusia hari ini. Dan sekarang kita menjadi mengerti ternyata tidak harus dimaknai azharna, maknai aja seperti bunyinya Al-Quran sendiri, anzalna, yaitu kami turunkan, di send down. Karena ternyata benar-benar send down, ya, benar-benar Allah menurunkan itu, Masya Allah. Dan kita menjadi ya Allah, ya itu namanya wa anzalnal hadid, wa anzalnal hadid. Ibnu Katsir punya pemaknaan yang lain lagi. Saya contoh mana Ibnu Katsir. Kalau kita kan dihubungkan ke sains, Ibnu Katsir enggak. Ibnu Katsir maknanya begini. Kata dia wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa ja'alnal hadida radi'an liman abal haq wa anadahu ba'da qiyamil hujjah alaih. Jadi kata dia, nah urutannya tadi kan Allah mengutus Nabi, dikasih mukjizat, dikasih lagi kitab kan gitu. Habis itu ayatnya dikasih besi. Oh, apa hubungannya itu? Lah penjelasan Ibnu Katsir menarik. Kata dia, jadi Allah itu ngutus Nabi semuanya terus dikasih besi karena untuk menekan orang yang menolak agama ini. Ya, untuk melarang, untuk memerangi orang-orang yang melawan aturan Allah SWT. Karena besi dijadikan pedang. Nah, itu logikanya. Kita kalau baca gitu, oh no, di logika-logika no kan gitu dah. Nah, ini namanya pemikirannya mufassir. Ini bukan datang dari Nabi dan seterusnya. Dan boleh kita mengkritik. Nggak apa-apa, nggak setuju. Bukan berarti nanti dosa kamu itu, masuk neraka itu. Itu Ibnu Katsir loh. Ya nggak apa-apa. Dalam hal ini sudah sains. Nggak apa-apa. Meskipun kalau kita lihat untuk konteks masa itu, ya benar. Ya benar, karena dia mengenal. Kalau kita sekarang, nggak ada orang pakai pedang sekarang. Pakai tembak ya dan seterusnya. Tapi tetap aja. Tapi pistolnya bahannya apa? Kan besi. Nah, tetap aja dan seterusnya. Jadi bisa benar juga Ibnu Katsir gitu. Jadi yang tidak absolut itu adalah penafsiran dari para ulama. Ya, teks Qurannya tetap absolut. Kita tidak meragukan itu. Quran ngomong anzalnal hadid, ya anzalnal hadid. Ya, tapi bagaimana ulama menafsiri itu semuanya diberikan anugerah sesuai dengan zamannya dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu tidak pernah berhenti Quran itu menafsirkan dirinya kan begitu tuh. Karena kan muncul ilmu yang baru lagi dan seterusnya yang mungkin akan jauh lebih relevan buat kita. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini Allah itu memberikan semuanya kepada kita termasuk wa anzalnal hadid.
Ibnu Katsir bisa benar karena memang kaitannya begitu. Fihi ba'sun syadid. Di dalamnya itu ada ba'sun syadid, ada great power. Terima kasih. Great powernya itu kalau orang modern memahami karena dia yang menghentikan fusinya itu. Nuclear fusionnya itu berhenti kalau sudah jadi besi. Makanya dia disebut dengan ba'sun syadid itu. Karena benda-benda yang lain masih bisa melting lagi, tapi kalau sudah besi nggak bisa katanya. Oh, nggak tahu saya. Cak Hamim yang harus menjelaskan itu. Nanti tolong dibantu, saya nggak tahu. Bukan bidang saya, cuman baca sekilas itu pun wis nggak pati mudengnya. Oke, namanya kalau orang dulu mengartikan ba'sun syadid, ya karena dia keras, bisa dijadikan pedang dan seterusnya dan seterusnya. Wa manafi'u linnas, dan ada banyak lagi manfaat buat manusia yang lain karena digunakan macam-macamnya lah, buat kursi segala macamnya. Waliya'lamullahu may yansuruhu, bahkan menyatakan, bahkan menarik. Ada yang menyatakan tadi kalau kita perhatikan diri kita ini pun ternyata kita ini juga bagian dari semesta ini. Karena di dalam tubuh kita juga ada besinya. Ya. Kalau kita beli vitamin juga ada ironnya. Dan itu semuanya tidak berasal dari sini, dari somewhere sana. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Kan menarik kalau dipikirkan Allah. Apalagi penjelasan Mas Fakhruddin kemarin ya. Bagaimana Allah, ini kan sebenarnya Allah mau menjelaskan, look, betapa aku sayangnya buat kamu itu. Tak kasih nabi, tak bekali mukjizat, tak kasih kitab kamu biar jadi guidance, tak persiapkan dunia itu agar nyaman buat kamu tinggali, tak turunkan besi, sampai akhirnya semuanya sampai jadi kehidupan itu. Terus kamu hidup di dalamnya. Mosok begitu itu kamu tidak bisa bersyukur? Kira-kira begitulah renungannya itu. Ya. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib, kata Allah. Agar apa semuanya itu? Agar Allah mengetahui siapa yang membelanya, siapa yang menolong agama ini, siapa yang menolong rasulnya. Ya, innallaha qawiyyun aziz. Tapi diakhiri dan kalimat meskipun kamu tidak nolong tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Allah yang qawi, ya, Allah yang maha kuat, Allah yang aziz dan seterusnya. Ya. Jadi saya tidak berpanjang-panjang, hanya sedikit-sedikit saja karena kalau dibaca semuanya ini tidak mungkin selesai pasti. Ya, jadi intinya begitu. Lagi-lagi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita itu diingatkan tentang kebaikan, biasanya kita ini cenderung untuk taat. Makanya diingatkan, dikasih nikmat ruhani, dikasih nikmat jasmani. Nikmat ruhaninya simbolisasinya adalah Rasul, bayinat, Alkitab, Al-Mizan, nikmat jasmaninya simbolnya wa anzalnal hadid. Jadi dua-duanya itu. 26. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Dan sungguh-sungguh kami turunkan, kami utus Nuh, Ibrahim, ya. Ini orang tua, dua orang tua kita. Kita ini punya 3 orang tua. Satu orang tua yang pertama, first bapak kita, ya, abul awal kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang kedua bapak kita yang kedua itu adalah Nabi Nuh. Karena kita sini semuanya keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena semuanya pada masanya Nabi Nuh mati semuanya. Yang dalam perahu itu kira-kira sejumlah 40 pasangan, ya, tapi semuanya mati kecuali 4 anaknya Nabi Nuh. Lah kita ini keturunan Nabi. Jangan merasa kita ini orang jelek, kita ini keturunan minimal 2 nabi ini sudah. Nabi Adam sama Nabi Nuh. Bedanya dengan para habaib, para sayyid itu dia 3 nabi, kita 2 nabi. Ya, gak apa-apa lah, Betty itu beda-beda tipis lah. Ya. Kalau mereka kan 3, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Kita 2, Nabi Nuh sama Nabi Adam alaihissalam. Lah, wa ja'alna fi dzurriyyatihima, dan kami jadikan fi dzurriyyatihima dari keturunan mereka. Oke. Yaitu siapa ini? Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Adam dan Nabi Nuh itu keturunannya itu kenapa kata para ulama semua dzurriyyahnya Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Karena semuanya adalah dzurriyyahnya, ya.
tadi. Nah, nanti keturunannya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim ini dikasih dua, dikasih nubuwah, dikasih Alkitab. Makanya dari Allah sudah memilih itu ya. Faddalnahum an Nuh wa Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala dan seterusnya itu ya. Jadi memang dipilih oleh Allah. Innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim dan seterusnya itu ya. Jadi nanti dari keturunan Nabi Nuh dan keturunan Nabi Ibrahim inilah lahir nabi-nabi itu sampai ke Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Dikasih dua, nubuwah sama kitab. Tetapi wa minhum sebagian dari mereka muhtad. Ya dapat hidayah. Tapi lihat wa katsirum minhum. Jadi kalau ngelihat di sini sumpah kita karena ungkapannya itu lebih banyak yang fasik daripada yang mendapatkan hidayah. Wa katsirun banyak minhum dari mereka itu fasiqun. Benar-benar fasik kata Al-Qur'an Karim. Oke, jadi saya anggap selesai lah, 2 ayat lagi. Duh, mau jam 10 rek. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainal injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Summa qaffayna ala atharihim, kemudian kami iringkan, kami bersamakan di belakang mereka. Jadi setelah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, setelah itu ala atharihim ya, kemudian dikasihlah rasul-rasul lagi ya, sampai ke siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa atainahu, Allah memberikan kepada Nabi Isa Injil. Wa ja'alna fi qulubil, dan kami jadikan hatinya orang yang mengikuti Nabi Isa dikasih dua oleh Allah, ra'fatan wa rahmah. Ya. Jadi memang banyak orang Nasrani itu yang hatinya lembut, banyak. Jadi ada ra'fah, ada rahmah. Kemarin saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau ra'fah jadi ra'uf. Kalau rahmah jadi rahim ya, dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas, saya tidak ulang lagi. Allah ngasih dua-duanya untuk mereka yang benar-benar mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Wa rahbaniyatan tad'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanallah. Dan kemudian orang-orang Nasrani ini yang awalnya punya ra'fah sama rahmah itu kemudian membikin kerahiban ya, yang dibikin-bikin, yang sebelumnya itu bukan ajarannya ya. Dia bikin-bikin, makanya kalimatnya ibtada'uha, bikin bid'ah dalam agama. Ini ayat ini menarik ya. Sebagian menggunakan ayat ini menjadi dalil bolehnya bid'ah yang hasanah. Karena Quran di ayat ini tidak mengecam perbuatan mereka. Yang dikecam adalah karena mereka tidak menjaga lebih baik. Kecamannya itu fama ra'auha hatta riayatiha. Kecamannya di situ. Tapi ketika menyatakan rohbaniyah tada'uha, tidak. Jadi ayat ini tergantung organisasinya. Ya. Jadi yang pro bid'ah hasanah menyatakan ini dalil bid'ah hasanah. Bagi yang tidak pro bid'ah menyatakan, nah ini dalilnya makanya ini menjadi bid'ah dalam agama gitu. Bid'ah apapun saja. Ya memang begitulah Quran ya, bisa memungkinkan kadang-kadang memaknai ada perbedaan pemaknaan. Oke. Kita lanjutkan cepat saja. Kenapa ceritanya mereka kok menjadi rahib-rahib ini, kok bikin kerahiban sampai seperti itu? Tidak menikah, kemudian tinggal di atas gunung, mengabdi saja, itu namanya kerahiban. Jadi rahib itu ada yang menyatakan berasal dari 2 kata ya. Di mana tadi saya ngelihat gini, kalau udah dibaca semuanya ada bingung ini. Karena dilompat-lompat. Oke. Oke, seingat saya tadi jadi ada kata makna pertama dari kata rohbun, artinya khauf, takut. Jadi rohbaniyin maksudnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Yang kedua dari kata rahib, yaitu orang yang melakukan eksklusi dan seterusnya, itu namanya para rahib. Nah biasanya orang-orang ini memang menyendiri, pergi ke atas gunung, uzlah, terus melakukan berbagai macam tindakan keagamaan, ibadah, memberikan servis kepada masyarakat, dan mereka dengan sangat ketat melakukan ibadah itu.
sampai tidak menikah, tidak mikirin dunia dan seterusnya. Itu yang nanti Umar Ibn Khattab ketika ketemu di salah satu lembah atau apalah di atas gunung itu, melihat orangnya sudah tua-tua dan mereka memang hatinya baik, melakukan banyak ibadah. Umar nangis. Kenapa? Kata Umar, amilatun nasibah, kata Umar. Amal-amal yang sia-sia, kata Umar. Mereka itu baik semuanya, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena akidahnya tidak benar. Ya, itu yang Umar kenapa mengutip ayat itu. Begitu ketemu dengan, mohon maaf ya ini konsumsi kita, ketemu dengan priest-priestnya itu yang baik, Umar menyatakan amilatun nasibah, kata Umar. Ya, karena baik, makanya Quran itu menggambarkan ya Nasrani zaman dahulu itu dengan dhalin, tersesat. Kenapa? Karena mereka punya itikat yang baik, ya, tetapi tidak punya ilmu, akhirnya sesat. Hanya sesat. Sementara Yahudi enggak, Yahudi itu punya ilmu, tapi dia enggak menggunakan ilmunya, makanya dimarahi. Makanya maghdub. Ya, dia maghdub. Ya, dia dimarahi dia. Ya, dia curse, ya, ada kalimatnya. Oke. Jadi itu yang wasababu dzalika ma hakau ad-Dhuhak annahum ba'da Isa irtakabul maharim salasami'ati sanah. Lihat. Jadi setelah Nabi Isa meninggal dunia itu, orang-orang ahli kitab itu melakukan tindakan-tindakan yang haram selama 300 tahun. Fa'ankaroha alaihim man kana ala minhaji Isa faqatalahum. Dan mereka ini orang-orang yang tetap ada dalam minhajnya Nabi Isa alaihissalam itu mengingkarinya dan kemudian membunuh mereka. Terus kemudian dia mengatakan nahnu idnahainahum, kata dia, kalau kami melarang mereka, kami yang dibunuh, kata dia. Dan ini mereka tambah kuat. Nanti kalau orang saya melawan dia, kembalikan lagi ke ajaran Nabi Isa, kita yang dibunuh. Makanya kemudian dia melarikan diri, hidup di gua-gua dan seterusnya, melakukan kerahiban. Itu namanya warohbaniyah. Itu namanya rohbaniyahnya itu. Nah, rohbaniyah yang kayak begitu itu diada-adakan. Nabi Musa, Nabi Isa tidak mengajarkan itu. Itu maksud poinnya. Jadi karena mereka itu melihat ini kok kurang ajar sekali, masyarakat sudah hancur, LGBT di mana-mana, ajaran agama sudah rusak. Ini gimana? Nah, kita harus ke atas gunung lah. Ya, karena tidak mungkin kita hidup di tengah kota Melbourne ini. Kita nanti akan menjadi begini-gini. Ada kelompok-kelompok yang begitu. Sehingga kemudian melakukan seklusi, hidup sendiri, dan seterusnya, sampai melakukan peribadatan itu. Lah, Quran waktu ngomong warohbaniyatan ibtada'uha, itu tidak ada nada jeleknya sebenarnya. Ma katabnaha alaihim, yang kami tidak wajibkan kepada mereka. Mereka melakukan itu untuk apa? Illa ibtigha'a ridwanallah. Dia melakukan itu hanya untuk mencari keridhaannya Allah. Karena melihat rusaknya masyarakat itu. Apa kemudian kata dia, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ini yang jeleknya. Tapi kemudian mereka itu tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik. Rusak akhirnya dan seterusnya. Fa'ataina alladziina aamanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasikun. Dan kami berikan kepada orang yang beriman itu pahalanya sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Itu untuk diingatkan buat pelajaran buat kita. Kalau kita tidak menghalau kejelekan itu sedini mungkin, pelan-pelan akan menggurita, justru yang baik akan tersingkirkan. Ya. Makanya seperti LGBT itu awalnya kecil. Saya masih ingat waktu kuliah di sini itu mahasiswa-mahasiswi pakai meja begini, support same sex marriage gitu. Masih ingat saya di awal-awal kuliah. Sekarang berapa tahun ke sini toilet sudah unisex gitu. Perjuangannya itu kan menarik. Saya tak kira apa dipanggil-panggil sini, anaknya cantik-cantik, tapi kira ada apa? Tanda tangan kata dia. Kita mau bawa ke parlemen dan seterusnya. Same sex marriage itu awal-awal dulu. Sekarang sudah masuk ke situ, bayangin. Jadi kalau kita tidak juga ikut melakukan kampanye dan seterusnya atau melakukan perbuatan, samalah di dunia Islam juga begitu. Kalau kita membiarkan maksiat, dia yang lebih menguasai. Ya, dan seterusnya. Itu polanya begitu kalau kita pikirkan. Fa'ataina, makanya siapa yang tetap beriman pada Allah, Allah kasih ajarnya.
Ya, wa katsirum, tapi kebanyakan di antara mereka adalah yang fasik, Iya, biasanya ini disebut dengan monasticism, ya, monasticism. Ya, oke. Dari mereka, dari orang-orang atau di atasnya tadi Yamim, orang Nasraninya. Oke, tinggal satu ayat lagi, saya cepatkan 5 menit insya Allah, 3 menit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Kalau kamu melakukan itu, kamu dikasih 2 pahala. Ya, dikasih kiflaini min rahmatihi, kata Al-Qur'anul Karim. Allah akan memberikan kepadamu 2 bagian. Kenapa? Macam-macam maknanya. Yang pertama, karena kamu iman kepada rasul-rasul sebelumnya, yaitu Nabi Musa sama Isa, terus iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kamu dapat kiflain. Mana yang kedua? Kamu dapat 2 kiflain, maksudnya satu ajrul dunya, yang kedua ajrul akhirah. Dapat pahala di dunia, dapat pahala di akhirat. Yang ketiga maknanya ajru ijtinabil ma'asi, ajru fi'lit ta'at. Satu pahala karena meninggalkan maksiat, yang kedua pahala karena menjalankan ketaatan. Ya. Jadi orang itu kalau beriman kepada Allah, beriman bertakwa, iman kepada para rasul, maka Allah ngasih 2, bukan 1 pahalanya. Kiflaini mir rahmatihi. Itu 1. Yang kedua ditambahi lagi, wa yaj'al lakum nuron, dikasih cahaya yang nanti tamsyuna bihi, yang mereka akan berjalan dengannya. Kita sudah bahas kemarin tentang cahaya ya. Terus yang ketiga dikasih apa lagi? Yaghfir lakum, Allah akan mengampuni mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan terakhir, li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai' min fadlillah wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Agar yang demikian itu, agar apa? Agar ahlu kitab itu mengetahui alla yaqdiruna ala syai', ya. Mereka itu tidak akan punya kekuasaan, tidak akan mendapatkan sedikit pun dari karunia Allah, ya. Kecuali ya memang diberikan oleh Allah. Kenapa? Wa annal fadla biyadillah. Karena karunia itu berada dalam kekuasaannya Allah SWT. Yu'tihi may yasha, Allah memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan orang itu juga menghendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah pemilik al-fadl al-azim. Karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar. Oke. Allah yaqdiruna ala syai' di sini fi dinillah wa huwa Islam. Mereka tidak akan dikasih Islam itu karena dia tidak melakukan perbuatan baik. Ada yang mengatakan annal fadla di sini adalah nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa terhitung dan seterusnya ya. Itu. Jadi singkat terakhir yang belum saya kemukakan adalah tentang rohbaniyah. Di Islam tidak ada rohbaniyah. Kata Rasulullah, la rohbaniyata fil Islam. Ya. Tidak ada kerahiban di dalam Islam. Ya, kerahiban dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Ya, dulu waktu jihad itu sama nilainya dengan kerahiban. Makanya dalam agama kita ini sekarang jadi di pertengahan kita. Kita tidak hulu fiddin seperti orang-orang Nasrani, juga tidak taksir, ya, tidak ifrot tafrid, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Jadi kita tidak dua-duanya. Kita di moderat. Ya, makanya Rasulullah SAW menyatakan basyiru ya wala tu'assiru, yassiru wala basyiru wala tunaffiru, ya, basyiru wala tu'assiru, kata Rasulullah SAW. Ya, mudahkan, jangan sulitkan, gembirakan, jangan bikin orang lari ya dari agama ini dan seterusnya. Tidak seperti umat-umat terdahulu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mendetailkan. Sebenarnya pingin detail tapi jadi nambah lagi nak pulang-pulang ya Mim. Jadi jadi mohon maaf. Jadi singkatnya adalah surat Al-Hadid, salah satu surat yang istimewa, diawali dari bagaimana kita ini bisa mengenal Allah dengan baik, dengan 11 sifatnya, dan kemudian setelah kita punya iman, iman itu makin kokoh, dan iman yang kokoh itu akan mengenerate amal amal soleh secara sosial ya, dan nanti dipuncai dengan Allah akan memberikan cahaya kepada mereka yang memiliki iman dan membuktikan imannya dalam bentuk amal soleh, terutama infak
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya kita sudahi kajian kita terhadap surah Al-Hadid. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita fahami dan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran. Amin Allahumma ya amin. Demikian adanallahu ikum ajma'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Yayat dengan tafsirnya surat Al-Hadid. Jadi ini adalah selesainya tafsir pada malam ini. Alhamdulillah. Walaupun sistemnya ini ya, sistem SKS. Terakhir-terakhirnya. Tapi alhamdulillah ya kita banyak pelajarannya yang kita kiranya kita tahu tapi sebenarnya lebih banyak lagi kita belum tahu. Jazakallahu khair Ustaz Yaya. Mungkin untuk menutupi kajian malam ini dan juga untuk perpisahan Ustaz Yaya dari bagi bapak-bapak ibu-ibu ya Ustaz Yaya kajiannya ada malam ini ada yang terakhir, besok kena ada takbiran jadi tidak ada kajian lagi dari beliau insya Allah, tapi ada di subuh ya, beliau masih mengasih kultum di saat setelah kita sholat subuh berjamaah insya Allah. Juga nanti beliau juga akan menjadi khotib di Id kita insyaallah. Jadi masih ingin mendengar beliau, kami sarankan untuk bisa hadir di Brunswick Sport Center ya di hari Sabtu jam 7.30 kita mulai. Ustaz Yaya, kita ada presentasi ya untuk kenang-kenangan dan terima kasihnya atas kajian beliau selama ini di bulan suci Ramadan. Mungkin untuk pertama kalinya saya minta bantuan dari Uda Abduh sebagai senior kita ini untuk mengasih kenang-kenangan buat saya ya. Udah mereka sudah waktu itu. Jadi ada plakat nih buat beliau untuk taruh di meja kerjanya beliau ini jadi jangan ada Mami tolong ada foto. Terima kasih. Di Indonesia salaman gini katanya. Ada dampaunya nggak tuh biasanya? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Alhamdulillah. Oke, good. Apa yang namanya Iya. Mungkin ini minta tolong Mas Farudin, ada kenang-kenangan dari panitia ini. Dari panitia EDSK. Ini juga untuk bisa taruh di mejanya Ustadz Yaya selama jadi dosen ini untuk mempromosikan surah kita. Mas Farudin tolong. Mohon dibuka ya, dibuka ini. Apa ini? Dibuka dan pada saat minum kopi Ustaz, ya, ada logo. dibuka. Iya, dibuka. Ada logo surau kita. Beautiful. Tapi minumnya harus ada logonya di depannya, jangan di CV-nya ya. Ya. Ini Muhammad Cahya Victoria. Terima kasih. Ya, jangan duduk dulu Pak Ustaz ya. Ini dari ibu-ibu muslimah yang saya minta tolong Mas Reza ya sebagai ketua Ramadan kita pula minta untuk atas responsabilitasnya atas nama muslimah ya. Ya. Ini ada presentasi dari ibu-ibu muslimah saudara kita. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak. Ya. Dan yang terakhir ini dari jamaah surah kita. Waduh, terima kasih banyak ini. Ini yang beratkan bagasi masalahnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.